kejadian-kejadian penting, misalnya peristiwa Madiun, ya, peristiwa Madiun. Sebelum peristiwa Madiun, di buku Mas Henry juga diceritakan, dan kita bisa gali lebih lanjut di sumber-sumber lain, ada serangkaian pertemuan antara pemerintahan negeri kita yang baru berdiri, ya, baru 3 tahun, dengan sejumlah petinggi Amerika, ya. Ya, misalnya yang terjadi di Sarangan, di luar kota Madiun, ya, pada Juli 1948, sebelum peristiwa Madiun terjadi, ya. Di situ Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, Perdana Menteri Sukiman, ya, Kepala Polisi Sukanto bertemu dengan penasihat politik Presiden Truman, ya, Bernard Hopkins, ya, dan wakil Amerika yang dulu ada di Komisi Jasa Baik PBB, ya, Merle Cohen, yang kemudian menjadi duta besar Amerika di Indonesia, ya. Di situ banyak diceritakan di berbagai referensi, ya, terjadi kesepakatan yang atas usul yang kemudian dikenal dengan nama Red Drive Proposal, ya. Nah, diceritakan banyak, ya, bisa kita rujuk ke berbagai sumber, ya, apa yang terjadi, deal apa yang terjadi, ya. Kita menyepakati menggeser, ya, dan kemudian malah akan menumpas, ya, komunis setelah peristiwa 65, peristiwa Madiun, Madiun 48. Tapi Amerika menjanjikan serangkaian janji-janji, ya, termasuk pelatihan, bantuan, ya, terutama bagi kepolisian, ya. Menarik, misalnya pada tahun 48 itu juga Kepala Polisi Sukanto kemudian terbang ke Amerika, ya, untuk membicarakan masalah pelatihan dan bantuan perlengkapan, ya. Tapi sebelum itu, ya, tadi Mas Henry juga sudah menceritakan, sebelum Republik ini merdeka, ya, tahun 44 OSS sudah merekrut orang Indonesia, ya. Disebut di situ namanya Mailuku, ya, yang nama sandinya Hampi. Ya, sayangnya orang ini kemudian dibunuh, ya. Mungkin, ya, kabarnya oleh pihak Republik yang mencurigakan dia ini kolaborator dengan Belanda, ya. Di era tahun 50 awal juga, 52 persisnya, puluhan orang kita dilatih di Saipan, ya, juga diceritakan di buku ini, ya. Dan ada sejumlah orang, ya, yang berangkat untuk pelatihan, kemudian juga berlanjut di Okinawa dan sebagainya, ya. Lalu ini semua dilakukan Amerika, ya, bertahap tadi disebut oleh Mas Henry, ya. Di awal barangkali hanya penjajakan dulu, ya, mencari ini medannya seperti apa, arena seperti apa nih negeri yang baru berdiri ini, ya. Lalu mencari info, ya, untuk disampaikan ke para pengambil kebijakan Amerika dalam konteks strategi global Amerika, khususnya di negara yang baru berdiri Indonesia ini, dalam rangka memperluas ruang pengaruh Amerika yang saat itu bertarung dengan blok Soviet, ya. Nah, di dalam upaya itu ada kemudian meningkat, ya. Kalau dulu hanya mencari informasi, kemudian meningkat menjadi mencari kontak, ya, pendekatan kepada lingkaran-lingkaran dan elit kekuasaan negeri ini. Kemudian tahun 50-an, ya, 48 sudah mulai juga, ya. Tahun 50-an, ya, terjadi rekrutmen, pelatihan, ya, bantuan, perlengkapan dan sebagainya, ya. Sebetulnya bisa diklasifikasi ke dalam bagian-bagian itu, aktivitas operasi CIA tahun 45 sampai sekitar 50 awal, ya. Nah, setelah awalnya terbatas, maka kita melihat dari ke-36 kisah yang diceritakan Mas Henry dalam buku ini, skalanya meningkat, intensitinya meningkat juga, ya. Kalau dulu terbatas, maka tahun 50-an Amerika Serikat waktu itu di bawah Presiden Eisenhower melihat bahwa kita mulai condong ke kiri ini, dan sudah luas diketahui bahwa Amerika Serikat di bawah Eisenhower ini kurang suka dengan Bung Karno, ya. Ada kisah bagaimana Bung Karno berkunjung ke Amerika Serikat tahun 56. Bung Karno dipaksa menunggu
Eisenhower keluar dari ruangannya di Gedung Putih, dan ini menjengkelkan Bung Karno. Tapi memang dalam banyak literatur kita bisa lihat bahwa Eisenhower ini tidak suka dengan Bung Karno, dan memang ada kesan bahwa, dan mungkin ada yang banyak yang menulis ya, bahwa ada perintah untuk menggeser Bung Karno ya. Tahun 50-an awal ini yang tadi sudah diceritakan Mas Henry adalah ketika Amerika Serikat berkepentingan untuk menyabot konferensi Asia Afrika ya, di mana negara-negara non blok akan mengambil kesepakatan di Bandung ya tahun 55. Persis seperti dikatakan Mas Henry tadi, pesawat yang mengangkut rombongan petinggi Tiongkok ya, kalau nggak salah pesawatnya dari Air India kalau nggak salah tuh ya, pesawat besar ya, kalau saya nggak salah jenisnya Lockheed Constellation, besar itu ya, jatuh di Laut Natuna ya, Kashmir Princess nama pesawatnya itu ya, sebagian besar penumpangnya tewas ya, dan memang dicurigai ada penyabotan ya, barangkali waktu dia dirawat atau berangkat dari Hong Kong. Dan betul kemudian ya tidak berhenti di situ, tapi Zhou Enlai sendiri ya, Perdana Menteri Tiongkok waktu itu, Zhou Enlai selamat karena barangkali intelligence Tiongkok sudah mencium ada upaya untuk membunuh ya, masuk kemudian dilanjutkan dengan cara-cara yang enggak kalah kasarnya ya, meracuni makanan Zhou Enlai ya. Nah puncak di tahun-tahun itu ya 50-an, 55 juga adalah upaya Amerika melalui serangkaian operasi intelligence ya untuk mempengaruhi salah satu partai yang akan ikut dalam pemilu 1955 ya. Partai yang dimaksud adalah Masyumi. Masyumi ini dijagokan untuk menang ya di dalam pemilu pertama Republik kita ini agar bisa menjadi tandingan buat komunis ya, PKI, dan Bung Karno yang dianggap juga mulai condong ke kiri. Diceritakan sejumlah upaya CIA ya untuk mendekati elit Masyumi ya, disebut di situ ya, berbentuk informasi, berbentuk keterampilan, bahan ya, dan dana juga. Walaupun ini juga tentu dibantah dengan keras oleh pihak-pihak partai Masyumi tersebut. Masyumi kemudian hanya menduduki nomor 2 ya di bawah TNI, lalu 3 NU dan PKI nomor 4 ya. Dan sejak itu upaya-upaya itu tidak diteruskan. Di tahun 50-an tadi juga Mas Hendy katakan puncaknya adalah terbentuknya PRRI di Sumatera ya pada tahun 58 Februari, dan Permesta di wilayah Indonesia Timur. Nah ini panjang ya ceritanya, sudah banyak yang kisah-kisah tentang ini. Tapi sebelumnya betul seperti Mas Henry katakan, tahun 57 itu ada upaya untuk mempermalukan Bung Karno melalui pembuatan film yang memperlihatkan Bung Karno melakukan adegan seksual ya dengan orang yang digambarkan seolah-olah pramugari maskapai penerbangan Uni Soviet. Kalau lihat caranya, wah murahan sekali ya, cara merekrut orang-orangnya, cara dengan biaya yang murah ya, dibuat di sebuah tempat di mana film-film blue film dibuat ya, dan orang seperti Bung Karno katanya ada yang pakai topeng ya, tapi kontroversial ya, karena seluruh film yang dibuat itu memang tidak pernah beredar secara luas ya, tidak pernah dirilis kalau kata Mas Henry di dalam bukunya ya.